Pemirsa, bisnis usaha kedai kopi yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 kini perlahan mulai kembali bangkit. Dan hal ini dikarenakan para pelaku usaha mulai melakukan pemasaran secara digital sehingga membuat bisnis mereka mampu bertahan di tengah situasi sulit. Bisnis usaha kedai kopi yang sempat terpuruk akibat dampak pandemi COVID-19 kini perlahan mulai kembali bangkit pada tahun ini. Hal ini dikarenakan para pelaku usaha mulai melakukan pemasaran secara digital sehingga membuat bisnis mereka mampu bertahan di tengah situasi sulit. Seperti diketahui, platform digital khususnya penjualan melalui jasa transportasi online dalam pemesanan makanan dan minuman kini menjadi salah satu strategi para pengusaha kedai kopi untuk menjalankan roda bisnisnya. Selain itu, para pelaku usaha juga memberikan promo-promo menarik serta peluncuran menu terbaru dalam setiap bulan guna menarik kembali konsumen mereka. Meski tengah difokuskan dalam penjualan secara online, namun pemasaran sejumlah kedai kopi masih didominasi secara offline sebesar 65%. Untuk itu, para pelaku usaha akan terus gencar memasarkan produk kopi mereka agar dapat dijual kepada konsumen melalui kedua platform tersebut. Adapun para pengusaha berharap sektor bisnis kedai kopi dapat kembali diminati oleh masyarakat pada tahun ini. Hal ini tentunya dapat mendukung upaya pemerintah dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus membantu menghidupkan kembali roda perekonomian petani di tanah air. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, sudah tersambung bersama saya dengan Bapak Dian Martin selaku Ketua Umum Asosiasi Digital Marketing Indonesia. Selamat pagi Pak Dian Martin, semoga kabar Anda selalu senantiasa baik begitu ya. Baik ya, Pak Martin, terkait dengan digital marketing atau pemasaran digital, nah sebenarnya seperti apa pertumbuhan terkait dengan digital marketing terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini Pak Martin? Ya, perkembangan dari digital marketing sendiri sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan. Sebelumnya adalah sebagai sebuah alternatif karena orang masih mencoba-coba. Tetapi ketika pandemi seperti ini dan juga kondisi kita tidak bisa kemana-mana dan juga bisnis juga sulit, maka sekarang digital marketing menjadi kebutuhan. Hampir-hampir seluruh lini bisnis dan industri memasuki digital marketing bersama-sama pada saat ini. Jadi pertumbuhannya sangat luar biasa. Kita juga senang. Sebagai contoh, pada tahun 2021 kami melakukan riset terhadap kebutuhan digital marketer, lowongan kerja digital marketer, dan ternyata menempati posisi pertama pada bulan Mei 2021. Biasanya posisi itu ditempati oleh posisi lain, tetapi tahun 2021 ini kebutuhan akan digital marketer itu melonjak sangat luar biasa. Jumlahnya kira-kira 12.000 lowongan kerja yang dibutuhkan pada saat ini. Baik, jadi lonjakannya terutama di tengah pandemi COVID-19 ini juga sangat drastis ya, mencapai 12.000 lowongan pekerjaan begitu. Tapi jika kita bicara lebih jauh nih Pak, pemasaran digital ini sebenarnya untuk saat ini yang paling diminati itu seperti apa? Maksudnya mungkin lewat sosial media kah, atau lewat email kah, atau lewat seperti apa yang paling banyak diminati saat ini? Oke, jadi pada dasarnya kalau kita bagi menjadi 5 channel besar gaya pemasaran digital marketing, karena di masyarakat ketika bicara digital marketing mereka lebih aware digital marketing sebagai salah satu distribution channel saja ya. Nah, di situ ada 5 yang kita bisa masuki. Pertama adalah search engine, kedua social media yang tadi disebutkan, marketplace, chatting platform, sama website yang terakhir. Nah, di tiap-tiap ini memiliki karakteristik sendiri. Search engine ini termasuk keempat yang lainnya memiliki yang organik dan berbayar. Jadi kita bisa berbayar, tapi juga kita bisa melakukannya secara organik. Search engine ini cocok untuk produk-produk yang harganya menengah ke atas. Sebab ketika orang mencari sesuatu di search engine, mereka dalam posisi sudah membutuhkan produk tersebut, biasanya sudah melakukan riset-riset, dan kemudian sosial media. Awal-awalnya tahun 2020, saya masih percaya sosial media itu bukan untuk produk mahal, tetapi sekarang produk menengah ke atas pun perlu memanfaatkan sosial media, karena sosial media membantu produk-produk seperti misalnya properti, terus kemudian kendaraan, produk-produk yang cukup menengah ke atas itu juga dibutuhkan untuk terlihat di dalam sosial media.
Marketplace jika produk Anda memiliki kompetitif yang baik ya secara price, kedua unik, dan ketiga adalah price kompetitif dan unik. Dua hal itu penting untuk Anda yang ingin memasuki marketplace. Chatting platform untuk produk-produk seperti makanan, minuman, produk hobi itu juga cocok untuk digunakan. Kemudian website, news atau forum di mana kita bisa memasang iklan produk kita sebagai branding atau awareness dari produk kita. Baik, jadi memang ada kriteria tersendiri begitu ya jika memang ingin melakukan pemasaran digital lewat search engine, kemudian sosial media, e-commerce ataupun website. Tapi untuk saat ini sendiri yang paling banyak digunakan, baik itu oleh pelaku usaha ataupun masyarakat itu yang mana, Pak? Yang paling banyak dan paling mudah, karena paling mudah. Jadi bukan karena efektifnya nih. Jadi masih banyak orang-orang yang tidak tahu digital marketing itu seperti apa. Yang paling banyak digunakan adalah sosial media. Karena mereka yang penting posting dan marketplace. Dua tempat ini adalah yang paling banyak digunakan. Yang ketiga adalah WhatsApp. Bukan karena mereka mengerti dan bukan karena efektivitasnya. Jadi teman-teman semua saat ini banyak sekali contohnya, banyak orang yang sekarang mengeluhkan mereka berjualan barangkali di satu marketplace tertentu, mereka tidak mendapatkan penjualan, mereka beralih ke sosial media commerce. Nah, saya dan juga teman-teman di asosiasi, sebenarnya visi kita ke depan adalah mengoptimalkan sosial media marketing. Karena sosial media marketing memiliki sebaran yang cukup merata. Jadi ekonomi bisa lebih merata dengan memperkuat sosial media marketing ini sebab kita berjualan kepada mereka yang dekat dengan kita. Baik, jadi lebih memang merata persebarannya. Ya, dari beberapa macam jenis tadi ya pemasaran digital, ternyata yang paling diminati adalah sosial media karena dianggap paling mudah begitu, Pak. Tapi kita tahu saat ini banyak sekali sektor bisnis yang mencoba untuk melakukan pemasaran digital ya agar produknya ini tetap diminati oleh masyarakat luas terutama di tengah pandemi COVID-19. Nah, dari sektor bisnis manakah yang saat ini paling banyak memanfaatkan pemasaran digital, Pak? Karena lagi-lagi karena pandemi ini, semua bisnis harus memanfaatkan digital marketing bukan hanya sebagai sarana pemasaran, tetapi mereka harus mereinvent produk mereka sehingga cocok dengan digital ekosistem. Dari mulai pendidikan, dari mulai fashion, makanan, harus disesuaikan dengan digital ekosistem. Jadi tidak hanya, ya udah deh pemasaran digital saja, jadi produk pun harus disesuaikan. Seluruh industri sekarang, kalau menurut kondisi situasi yang dihadapi haruslah masuk ke dalam platform digital ini. Kalau tidak, mereka tidak bisa melakukan penjualan karena sulit sekali. Bagaimana kita pada saat ini melakukan penjualan? Kira-kira gitu, Mbak. Jadi, kenapa saya bilang seperti itu, saya meng-encourage siapapun pebisnis yang belum terjun ke dalam digital marketing, dunia digital, mereka harus terjun dan tidak bisa menunggu pandemi ini selesai. Jadi balik lagi ya Pak, karena memang sekarang pemasaran digital ini merupakan sebuah kebutuhan, bukan alternatif begitu untuk memasarkan produk. Nah, baik bagi industri makanan minuman sendiri, terutama mungkin bisnis coffee shop ataupun restoran begitu Pak. Saat ini sebesar apa sih dalam memanfaatkan pemasaran digital, terlebih untuk restoran ataupun coffee shop? Beberapa kali ya pemerintah ini kan memberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat ya seperti PSBB atau PPKM itu kan pasti berpengaruh. Nah, dari bisnis-bisnis seperti coffee shop dan juga restoran ya saat ini seberapa besar akhirnya memanfaatkan pemasaran digital dan manfaatnya yang bisa dirasakan juga seperti apa sih Pak? Baik, saya akan ceritakan sedikit mungkin dengan kemarin ada rame-rame mengenai salah satu merek makanan dan juga BTS ya yang sampai rame sekali. Jadi ini juga penting untuk mempelajari hal itu, kecenderungan ini. Digital sudah pasti digunakan, tetapi bagaimana menggunakannya dengan pintar. Hampir semua kedai kopi, makanan, minuman menggunakan digital. Kita memiliki alat di sini untuk memantau transaksi digital namanya dimia.id, www.dimia.id. Kita menemukan bahwasanya khusus untuk kopi, nanti saya akan bicara mengenai strateginya, khusus untuk kopi itu, permintaan untuk kopi bubuk itu 10 kali lipat dari permintaan kopi yang langsung pakai ya, langsung diseduh. Terus kemudian ini adalah data di marketplace, kemudian kopi biji 5 kali lipat dari kopi yang diseduh. Itu ada potensi di sana, jadi teman-teman yang punya kedai kopi juga bisa memanfaatkan data ini. Nah teman-teman semua,
konsepnya sekarang kita harus mulai meningkatkan digital marketing ini ke dalam salah satu strategi di dalamnya, yaitu fan-based marketing. Fan-based marketing ini kita harus mulai memikirkan untuk memasarkan kepada fans-fansnya. Beberapa waktu yang silam, ini tahun 2020 contoh saya menyebutkan McDonald misalnya, dia mereinvent strategi dia dengan menawarkan makanan yang lama, ya, makanan-makanan yang sudah dimiliki, tetapi dengan gaya baru. Dan mereka fokus ke 3D. 3D itu adalah digital, kedua adalah delivery, ketiga adalah drive-thru. Ini memang sudah didesain seperti itu. Nah, teman-teman yang memiliki kedai makanan juga bisa fokus ke hal yang sama. Digital, delivery, dan drive-thru. Karena kondisi kita memang seperti itu. Ketika fan-based marketing, maka teman-teman akan memiliki strategi yang berbeda. Teman-teman pebisnis perlu mengetahui fan-based marketing itu core-nya adalah kecemburuan antara fan. Jadi kita bisa menggunakan pembatasan waktu, pembatasan tempat, dan lain sebagainya. Selain itu, teman-teman yang sudah sekarang menggunakan digital, saya sarankan untuk menggunakan sesi promosi dan juga ikut serta di dalam promosi-promosi yang terjadi di platform-platform, di marketplace, karena di situ akan terjadi lonjakan penjualan untuk kita. Baik Pak, jadi Kira-kira manfaat yang dirasakan oleh para pelaku usaha atau bisnis kopi ini ya, permintaannya bahkan melonjak 10 kali lipat untuk kopi bubuk begitu ya, dengan memanfaatkan tadi 3D, digital, delivery, dan juga drive-thru. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa,